Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia, tentu pelajaran yang sangat kalian rindukan, bukan begitu? Oke, pada pertemuan kali ini kita masih akan belajar tentang teks prosedur. Namun kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur. Sebelumnya Ibu akan bertanya, masih ingatkah kalian apa itu teks prosedur? Betul sekali, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau panduan untuk membuat, melakukan, dan menggunakan sesuatu. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang struktur atau bagian-bagian yang ada di dalam teks prosedur, maka kali ini kita akan membahas tentang bahasa. Bahasa yang digunakan di dalam teks prosedur apa saja sih? Simak baik-baik penjelasannya. Bahasa yang digunakan yang pertama adalah kalimat imperatif. Di dalam teks prosedur menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu apa sih? Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Fungsinya untuk meminta atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Garis bawahi ya, kalimat imperatif yaitu kalimat yang mengandung perintah. Contohnya, yang pertama, diamkan selama 5 menit. Contoh yang kedua, aduk semua bahan hingga kalis. Contoh yang ketiga, tuangkan minyak goreng ke dalam wajan. Nah, kata-kata yang bercetak huruf merah itu adalah kata perintah dan dirangkai menjadi sebuah kalimat imperatif. Bahasa yang digunakan yang kedua adalah saran atau larangan. Nah, contoh untuk saran. Sebaiknya santan diaduk terus supaya tidak pecah. Biasanya kalimat saran menggunakan kata sebaiknya, lebih baik, seharusnya. Itu ciri-ciri yang mudah untuk diingat untuk kalimat saran. Untuk contoh kalimat larangan, jangan campurkan telur putih dengan telur kuning. Kaidah kebahasan yang ketiga adalah menggunakan akhiran i dan akhiran kan. Contohnya, untuk akhiran i, ulangi gerakan selama 3 kali. Contoh akhiran kan, tempelkan kertas pada bagian luar kardus sehingga bisa dijadikan hiasan agar terlihat lebih cantik. Kata yang digaris bawahi seperti ulangi, tempelkan itu juga termasuk kata perintah, kemudian disusun menjadi kalimat imperatif. Selanjutnya, kaidah kebahasan yang keempat adalah menggunakan konjungsi temporal. Masih ingatkah kalian apa itu konjungsi temporal? Pada teks-teks atau bab-bab sebelumnya, Ibu juga sudah menjelaskan tentang konjungsi temporal. Konjungsi adalah kata sambung, kata penghubung. Kalau konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menyatakan waktu dari kegiatan atau tahapan yang dilakukan dan bersifat kronologis. Jadi konjungsi temporal itu adalah kata penghubung urutan waktu. Biasanya menggunakan kata kemudian, lalu, selanjutnya, berikutnya, dan setelah itu. Itu adalah contoh-contoh konjungsi temporal. Selanjutnya, kaidah kebahasan kelima adalah menggunakan verba material. Apakah itu verba material? Verba material adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Ingat, verba material adalah kata kerja tindakan fisik. Contohnya, yang pertama, haluskan bumbu, cuci semua sayur hingga bersih, potong ayam menjadi 4 bagian. Nah, semua kata kerja haluskan, cuci, potong itu adalah kata kerja yang menggunakan tindakan fisik.
Selanjutnya adalah kuis. Kuisnya apa? Simak baik-baik. Bacalah teks prosedur yang ada di LKS halaman 34. Nah, di situ ada teks prosedur yang berjudul cara membuat layang-layang. Kemudian setelah kalian membaca, tentukan kaidah kebahasan kalimat imperatif minimal 2. Kemudian kalian tentukan saran atau larangan. Kalimat saran atau larangannya apa saja. Kemudian kalian tentukan kata yang berakhiran i dan kata yang berakhiran kan. Kemudian kalian tentukan konjungsi temporalnya. Konjungsi temporal yang ada di dalam teks itu apa saja, entah itu kemudian, lalu, atau setelah itu, atau yang lainnya kalian tentukan. Kemudian yang terakhir kalian tentukan verba material atau kata kerja tindakan fisik, hanya kata bukan kalimat. Kata kerja fisiknya di dalam teks tersebut apa saja kalian tentukan. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu rasa sudah cukup. Jika ada yang kurang paham silahkan ditanyakan kepada guru kelasnya masing-masing. Saya tunggu tugasnya dan tetap semangat belajar meski di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.